setelah tersiar kabar tampak misalnya antara AHY, Anies Baswedan, dan bahkan Pak SBY di situ terlihat cukup akrab, ada bantahan dari Partai Demokrat. Salah satu wasekjen Partai Demokrat kalau tidak salah mengatakan bahwa Anies itu tidak diundang dalam acara halal bihalal itu. Anies itu tidak termasuk nama ataupun tidak termasuk tokoh yang kemudian masuk listing, masuk daftar yang diundang dalam halal bihalal Pak SBY di Cikeas beberapa waktu yang berkatu. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal momen keagraban yang terjadi antara AHY dan Anies Baswedan dalam sebuah momen halal bihalal yang digelar di kediaman SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Tentu saat itu pertemuan antara AHY dan Anies Baswedan cukup ramai diperbincangkan oleh publik, mengingat kedua tokoh ini dipersepsikan oleh publik memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja alias rada-rada kurang harmonis, tentu terkait dengan kandidasi Pilpres 2024, di mana saat itu Anies Baswedan dan AHY sedang memantapkan untuk bisa duet maju Pilpres secara bersamaan. Tapi pada akhirnya Anies Baswedan di detik-detik akhir jauh lebih memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon pendampingnya maju Pilpres 2024. Jadi wajar ketika ada komunikasi politik terkait dengan Pilpres 2024, ada ya sesuatu yang kemudian sifatnya tidak connect. Tapi kemarin halal bihalal di kediaman Pak SBY, AHY bertemu dengan Anies Baswedan menampakkan gestur yang cukup akrab dan cukup hangat, ramai diperbincangkan oleh publik. Tapi menariknya tidak lama setelah tersiar kabar tampak misalnya antara AHY, Anies Baswedan, dan bahkan Pak SBY di situ terlihat cukup akrab, ada bantahan dari Partai Demokrat. Salah satu wasekjen Partai Demokrat kalau tidak salah mengatakan bahwa Anies itu tidak diundang dalam acara halal bihalal itu. Anies itu tidak termasuk nama ataupun tidak termasuk tokoh yang kemudian masuk listing, masuk daftar yang diundang dalam halal bihalal Pak SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, kata salah seorang wasekjen Partai Demokrat, Anies tetaplah diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan ramah, tentu untuk menunjukkan betapa Partai Demokrat itu sangat menghargai siapapun tokoh, siapapun figur yang datang ke halal bihalal SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Sementara pada saat yang bersamaan merespon hadirnya Anies Baswedan misalnya ke halal bihalal yang digelar di Cikeas, misalnya Sekjen Partai Demokrat Khairman Hairon mengungkapkan bahwa bahwa Idul Fitri itu adalah momen saling silaturahmi dan saling memaafkan satu sama yang lain. Ya, begitupun dengan politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan juga mengatakan bahwa itu adalah momen silaturahmi biasa yang terjadi di momen-momen Idul Fitri dan Lebaran. Bahkan kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan secara terbuka oleh salah satu jubir Anies Baswedan, Syahrin Hamid, yang juga notabene-nya adalah sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, terkait dengan pertemuan ataupun merespon pernyataan wasekjen Demokrat yang mengatakan bahwa Anies tidak masuk dalam daftar undangan yang hadir dalam halal bihalal itu. Kata Syahrin mengatakan bahwa silaturahmi itu adalah amalan dalam Islam yang sangat dianjurkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira belakangan ini justru seperti snowball, seperti bola salju yang terus bergelinding dan dipergunjingkan tidak berkesudahan, yaitu soal pernyataan wasekjen Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Anies tidak diundang dalam halal bihalal Partai Demokrat, tapi Demokrat memperlakukan Anies dengan baik dan dengan ramai diperbincangkan. Saya kira ada beberapa hal. Pertama, misalnya banyak sekali pihak yang begini kira-kira argumentasinya. Apa mungkin orang seperti Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta, termasuk juga calon presiden 2024 sekalipun kalah Pilpres, datang ke sebuah halal bihalal gitu ya, tokoh yang sangat berwibawa dan sangat berpengaruh di Partai Demokrat namanya Pak SBY, tapi Anies datang misalnya tanpa undangan, tanpa pemberitahuan, dan kemudian ujuk-ujuk. Itu juga menjadi perdebatan terutama di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa ya namanya halal bihalal, siapapun boleh datang dan tuan rumah pastinya akan memperlakukan itu dengan baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa halal bihalal itu biasanya sifatnya agak sedikit eksklusif dan tertutup. Hanya orang-orang yang diundang atau hanya orang-orang yang diberitahulah yang akan menghadiri sifatnya halal bihalal yang dilakukan oleh siapapun, termasuk yang dilakukan oleh Pak SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Jadi perdebatan ada apakah ini diundang, apakah tidak, itu ramai diperbincangkan. Tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah mungkin orang yang seperti Pak Anies Baswedan gitu ya, tidak diberitahu ataupun tidak diundang terkait dengan halal bihalal ini, kemudian datang dalam acara itu. Nah, itu ramai. Ada yang mengatakan rasanya nggak mungkin deh datang tanpa diundang. Atau ada juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan diundang, tapi karena mungkin Anies saat ini itu adalah tokoh oposisi dan Demokrat tidak mau kena getahnya dalam tanda kutip gitu ya, menunjukkan keagrabannya dengan Anies Baswedan, karena apapun Anies per hari ini juga dikucilkan secara politik oleh kekuasaan dan Demokrat tidak mau dianggap sebagai bagian dari kedekatannya dengan
dengan Anies Baswedan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah poin tersendiri dalam perdebatan di media sosial soal apa iya seseorang kalau tidak diundang hadir dalam acara halal bihalal yang cukup khusus dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia dan tokoh berpengaruh di Partai Demokrat. Itu satu. Yang kedua, ada yang mendefinisikan antara open house dan halal bihalal. Ada yang mengatakan bahwa kalau open house itu orang siapapun dia tidak diundang boleh berdatangan dan pasti akan diperlakukan secara baik oleh tuan rumah. Tapi kalau halal bihalal itu beda. Halal bihalal itu sifatnya tertutup, sifatnya khusus dan eksklusif. Jadi orang-orang yang diundang itu minimal dia di WA, minimal dia diberitahu, minimal misalnya di japri atau minimal di telepon atau apalah judulnya. Artinya biasanya orang yang hadir dalam halal bihalal itu pasti diinformasikan ada halal bihalal. Jadi publik juga berdebat bagaimana membedakan antara open house dan kemudian halal bihalal. Secara umum kata netizen, ya kalau sifat silaturahminya itu open house, nggak diundang pun juga boleh datang dong. Karena itu adalah momen lebaran dan silaturahmi, saling foto-foto, saling beranjang sana, mempererat tali silaturahmi dan seterusnya. Tapi kalau halal bihalal itu tidak untuk umum, tapi biasanya yang datang itu minimal mereka yang terkonfirmasi dari forward WA, pemberitahuan bahwa ada cara yang disebut dengan halal bihalal. Dalam konteks itulah, maka ada yang mengatakan bahwa kayaknya tidak mungkin juga kalau Anies itu datang ke acara halal bihalal kalau tidak ada yang memberitahukan. Kira-kira begitu. Itu yang saya kira cukup ramai juga jadi bahan perbincangan pro dan kontra di kalangan media sosial. Nah, yang ketiga, banyak yang menunggu respon secara langsung Anies Baswedan. Siapa tahu misalnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Pertemuan Anies dengan SBY dan AHY, teman-teman, ini tentu menjadi tanda tanya sebenarnya. Walaupun ya Demokrat dan para termul ya ini nggak senang, teman-teman. Kenapa nggak senang ya? Mereka mengatakan Anies tidak diundang, Anies tidak masuk dengan undangan, sehingga publik menerima pesan itu adalah seolah Anies menerobos, ya kan. Padahal kalau kita melihat dari sisi Anies Baswedan dan apa yang terjadi di sana, justru Anies itu memberikan surprise kepada AHY dan SBY sebenarnya. Coba teman-teman lihat bagaimana respon dari AHY dan SBY ya, ketika Anies datang. Mereka bersalaman, mereka langsung sekaligus bertiga teman ya berdiskusi, mungkin menanyakan kabar Anies, apa kabar ya kan. Dan dari sisi Anies tentu ini adalah sebuah hal yang harus ia lakukan ya, walaupun mungkin mereka nggak mengundang Anies teman-teman, tetapi ini harus Anies lakukan karena kita tahu halal bihalal ini adalah tempat untuk saling memaafkan. Mungkin saja Anies datang dengan kerendahan hati, ya, datang meminta maaf kepada AHY, kepada SBY, kepada Demokrat, ya tentang apa yang terjadi yang sebelumnya, teman. Karena kita tahu politik 2024 yang lalu, ya itu menyisahkan mungkin luka ya di antara kedua belah pihak. Maka Anies dengan humble-nya itu datang meminta maaf mungkin. Yang menarik juga bukan hanya AHY ataupun SBY yang menerima Anies, tetapi para kader-kader seniornya Demokrat, teman-teman ya. Kalau kita lihat Andi Arief pun bersalaman dengan Anies ya kan, bertemu dengan Anies ya, Andi Mararangeng. Jadi banyak sekali teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Anies ini sungguh sangat luar biasa sebenarnya. Keberanian Anies ya untuk bertemu ya. Ya karena Anies punya niat baik, maka ia datang memberikan mungkin ucapan Lebaran ya kan, Idul Fitri, bahkan saling bersalaman, maafkan. Ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa, yang sangat strategik, yang bisa dilakukan Anies Baswedan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?